Assalamualaikum pembelajar semua, ketemu di video kedua yaitu tentang contoh estimasi rataan populasi tanpa ada informasi awal tentang populasi. Video kali ini kita akan membahas dua buah soal, yaitu yang pertama tentang estimasi rata-rata populasi, kemudian soal kedua yaitu estimasi perbedaan atau selisih rata-rata dari dua populasi berbeda. Mari kita lihat contoh kasus pertama. Baik, ini untuk kasus pertama yaitu pengukuran atau pengamatan yang dilakukan. Yang diamati adalah berapa lama waktu mengering sebuah cat latex merek tertentu. Percobaan pertama 3,4 jam, percobaan kedua 2,5 jam, sampai percobaan terakhir adalah 4,8 jam. Jadi yang dimiliki pengamat hanya data sampel saja, berapa waktu yang dibutuhkan cat untuk mengering. Tidak ada informasi tentang berapa lama pengeringan cat sebenarnya dari cat latex tersebut atau populasinya. Nah, nilai dari waktu pengeringan sebenarnya tadi ingin diestimasi dalam selang kepercayaan 90%. Kemudian kita ingin lihat berapa rentangnya atau berapa nilai yang didapatkan plus minus margin of errornya. Kemudian nomor yang B yaitu berapa margin of error tersebut. Ya, ini akan kita jawab dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, ini adalah soal yang kita capture, kita pindahkan ke Microsoft Excel. Kemudian datanya, jadi pengamatan pertama dengan waktu pengeringan 3,4 jam dan seterusnya sampai pengamatan terakhir 4,8 jam. Ini adalah pengamatan ke-15. Jadi dari data di kasusnya kita bisa ketahui bahwa pengamat melakukan pengamatan dengan sampel size berukuran 15 ya. Jadi ini kita dari soal kita bisa mengetahui bahwa sampel size-nya atau N-nya adalah 15. Nah, berikutnya adalah kita lihat ya, kita diminta melakukan estimasi dalam selang kepercayaan 90%. Estimasi ini adalah untuk satu rataan tanpa ada informasi awal tentang populasi. Kita cek di materi yang ada di slide yang rangkuman tentang estimasi rataan populasi tanpa ada informasi awal tentang parameter populasi. Ini kita capture, kemudian formulanya kita pindahkan ke Excel. Baik, dari formula bisa kita lihat bahwa untuk menentukan parameter mu atau parameter populasi kita membutuhkan rata-rata sampel, T, kemudian simpangan baku sampel, dan akar dari sampel size. Sampel size-nya 15 sudah diketahui. Berikutnya yang diperlukan adalah rataan dari sampelnya. Ini kita tuliskan, ini rataan sampel. Kita cari, kita bisa menggunakan formula average dari data yang pengamatan yang sudah dilakukan. Baik, ini kita memiliki rata-rata sampelnya. Kemudian dari sampel kita juga untuk melakukan estimasi dibutuhkan simpangan baku untuk sampel. Jadi ini adalah simpangan baku sampel. Nah, untuk mencari simpangan baku sampel di Excel kita bisa menggunakan formula standar deviasi. Ya. Jadi standar deviasi P ini untuk populasi, S untuk sampel. Yang kita mau hitung adalah simpangan baku atau standar deviasi untuk sampel. Ini kita pakai formula ini, kemudian kita blok datanya, maka kita akan memperoleh simpangan baku sampel 0,97091. Berikutnya adalah
berapa nilai T. Nah, untuk menjelaskan nilai T, kita akan menggunakan fungsi, ya, nilai T sama dengan, nah, fungsi yang akan kita gunakan adalah T dot inverse. Oke. Nah, untuk memasukkan atau menemukan nilai T dengan fungsi T dot inverse di Microsoft Excel, kita membutuhkan probability. Nah, seberapa besar probability yang harus kita masukkan, di mana dalam kasus ditentukan tingkat kepercayaannya adalah 90%. Oke, kita coba jelaskan dengan gambar sebagai berikut. Tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan yang ditentukan di soal adalah 90%. Seperti yang pernah dibahas tentang definisi tingkat keyakinan, kita gambarkan ini total probability yang ada di tengah ini, nilainya 90%. Nah, karena luasan seluruh kurva itu adalah 100%, jadi kalau yang tengahnya 90%, maka sisanya adalah 10%. 10% dibagi, ada yang di kiri dan ada yang di kanan dengan sama besar, berarti ini 10% per 2, ini adalah 5% yang kiri dan yang kanan adalah 5%. Ini berdasarkan dari setting tingkat keyakinan yang ditentukan di soal. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai T yang ada di sini? Sama seperti menentukan nilai Z di dalam fungsi Excel, T ditentukan berdasarkan probability. Nah, probability yang dimasukkan yang mana? Kata kuncinya adalah total luasan di sebelah kiri dari T. Jadi kita arsir total sebelah kiri dari T, dapat seperti gambar yang ada di bawah ini, yang diarsir warna abu ini. Kalau kita lihat arsiran yang warna abu ini terdiri dari yang di tengah tadi 90% dan yang di kiri 5%. Sehingga total probability-nya adalah 95%. Ini yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai T di Excel, yaitu nilai probability-nya 95%. Baik, berdasarkan nilai probability yang ditentukan tadi, kita masukkan nilainya adalah 95%. Kemudian untuk mencari T berikutnya dibutuhkan adalah degree of freedom. Nah, degree of freedom adalah V yang kecil ini, nilainya adalah N-1. Jadi N-nya ada 15, kita kurangi 1 atau bisa diinput langsung, nilainya adalah 14. Kemudian kita enter, kita dapat nilai T adalah 1,76,131 atau 1,76131. Nah, kita sudah memiliki X bar, kita juga sudah memiliki T, kita memiliki S, simpangan baku sampel, dan kita sudah memiliki N. Seluruh variabel yang dibutuhkan untuk menentukan nilai mu sudah ada. Jadi kita tinggal masukkan berapa batas atas, batas bawah dari estimasi mu. Baik, ini formula mu adalah X bar plus minus T S per akar N. Jika diamati lebih jauh, ini ada yang kita kotakin merah, jadi T S per akar N. Ini sebenarnya adalah error estimasi, ya. Jadi ini ada keterangan kotak merah ini adalah error atau margin of error dari estimasi. Ya, dengan demikian bisa kita katakan bahwa estimasi mu adalah berapa rata-rata yang kita peroleh dari sampel plus minus margin of error. Jadi ini rata-rata yang diperoleh dari sampel plus minus margin of error. Nah, rata-rata yang kita peroleh dari sampel ini adalah 3,7, ini diklik, plus minus, nah errornya berapa? T S per akar N. Ini kita masukkan dengan T-nya, kemudian dikali dengan S, simpangan baku sampel, kemudian dibagi dengan akar dari N. Akar itu adalah square root, kemudian ini adalah N. Nah, kita masukkan hasilnya, kita dapat 0,44. Jadi estimasi rata-rata waktu pengeringan cat adalah 3,78 jam
plus minus 0,44 jam, atau dengan kata lain 3,78 jam dengan margin of error 0,44 jam. Boleh juga ditulis batas bawahnya. Batas bawah dari estimasi adalah rata-rata, ya, ini rata-rata mundur atau kurang dari error. Nah, ini jadi batas bawahnya 3,34 jam, kemudian batas atas atau batas atasnya adalah sebesar, kita masukin rata-rata plus error, kita dapatkan sekitar 4,22 jam. Atau estimasi juga kita bisa nyatakan dalam waktu pengeringan cat adalah antara 3,3 jam sampai 4,2 jam. Ini adalah estimasi dengan selang kepercayaan 90%. Kemudian pertanyaan yang ke B adalah tentukan tingkat error atau margin of error dari pengamatan. Nah, margin of error tadi ini adalah yang di kotak merah. Kemudian dari perhitungan kita margin of errornya adalah 0,44 jam. Jadi itu penjelasan tentang estimasi rata-rata satu populasi dengan tidak ada informasi tentang parameter populasi sebelumnya. Jadi itu yang kita duga, dan hasil dengan selang kepercayaan 90% waktu pengeringan cat adalah 3,78 jam plus minus margin of error sebesar 0,4 jam, atau boleh kita katakan waktu pengeringan cat ada di antara 3,3 jam sampai 4,2 jam. Berikutnya untuk soal yang kedua adalah selisih rata-rata dari dua populasi berbeda, tapi tidak ada informasi awal tentang populasi, kita hanya memiliki informasi tentang sampel. Sebagai contoh kasus, ini adalah sebuah ujian kimia. Dia lakukan sampel terhadap 50 siswa wanita dan 75 siswa pria. Jadi ini adalah populasi pertama, sampel dari populasi pertama, yaitu 50 siswa wanita. Ini adalah sampel dari populasi siswa pria sebesar 75. Dari sampel ini diperoleh rata-rata nilai kimia untuk wanita 76, rata-rata nilai kimia untuk pria 82, dengan simpangan baku nilai wanita 6 dan simpangan baku sampel untuk nilai pria adalah 8. Nah, berdasarkan data sampel ini kita ingin melakukan estimasi dengan kepercayaan 96% perbedaan nilai rata-rata pria dan wanita ada di antara nilai berapa sampai berapa, batas bawah berapa, batas atas berapa. Kemudian berdasarkan pengamatan ini ingin ditentukan tingkat error pengamatan. Berdasarkan kasus atau soal yang diketahui, ya, kita misalkan populasi pria itu adalah A, kemudian populasi wanita adalah B. Dari soal maka kita dapatkan jumlah sampel dari populasi pria atau NA itu 75, kemudian jumlah sampel size dari populasi wanita atau B itu 50. Kemudian rata-rata dari sampel pria itu 82 nilainya. Kemudian rata-rata nilai dari wanita itu rata-ratanya adalah 76, ya, dapat nilai 76. Kemudian simpangan baku untuk pria atau populasi yang A itu 8, kemudian simpangan baku untuk B atau wanita itu adalah 6. Nah, kita akan melakukan estimasi perbedaan nilainya. Berdasarkan materi, ini kita bisa lihat lagi untuk selisih rata-rata dua populasi berbeda, di mana tidak ada informasi tentang populasi. Kita menggunakan formula yang ini, ya, bisa dicek di materi yang diberikan di LMS. Ini kita capture formulanya, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, dari formula ini yang kita butuhkan dalam menentukan nilainya adalah selisih rata-rata, kemudian plus minus margin of error. Margin of error seperti ini. Untuk mencari T kita gunakan selang keyakinan.
ini selang keyakinannya 96%. Kemudian S, ini kita manfaatkan formula dari S kuadrat. Kemudian degree of freedom senilai NA plus NB min 2. Estimasi perbedaan rata-rata populasi yang akan dilakukan itu adalah berdasarkan perbedaan rata-rata sampel yang diperoleh plus minus margin of error. Jadi ini yang kita kotakkan berwarna merah. Ini formula ini adalah margin of error. Jadi ini ada keterangan kotak merah adalah margin of error. Jadi perbedaan nilainya adalah tertentu, kemudian plus minus margin of error. Nah, sekarang untuk mencari estimasi ini kita butuhkan nilai T ya. Nilai T seperti contoh di satu rataan kita akan menggunakan T dot inverse. Kembali kita membutuhkan inputan probability. Probability ini adalah dari tingkat keyakinan ya, 96%. Nah, cuma cara memasukkan nilai total probability-nya berapa gitu ya, yang harus dimasukkan ke dalam T. Kita lihat gambar berikut. Jadi ini adalah tingkat keyakinan 96% yang diarsir warna kuning, berarti yang tidak diarsir 4% terbagi 2, berarti 2% di kiri, 2% di kanan. Nah, untuk mencari T kita butuh total luasan sebelah kiri ya. Kita arsir yang ini adalah nilainya 96% ya. 96% yang di tengah, kemudian yang di pinggir nilainya 2%, ini 2%. Ya. Nah, jadi ini 96, ini 2%. Jadi total yang diarsir abu adalah 2% plus 96% itu 98%. Nah, nilai 98% yang akan kita masukkan ke fungsi Excel. Jadi kita masukkan untuk mencari T-nya. Probability-nya adalah 98%. Kemudian degree of freedom, ini V ini adalah degree of freedom. Rumusnya adalah NA plus NB min 2. Jadi NA-nya 75 ditambah NB 50 minus 2. Jadi kita enter, kita dapat nilai T 2,075. Kemudian berikutnya kita tentukan S ya. Untuk mencari S ini formulanya ini ada S kuadrat. Kita masukkan, berarti ini sama dengan NA min 1, NA-nya 75 min 1, jadi 74 dikali ini simpangan baku A dikuadratkan, jadi ini simpangan baku A 8 kita kuadratkan. Nah, kemudian kita tambah NB min 1, NB-nya 50 min 1, jadi 49 dikali simpangan baku B dikuadratkan, simpangan baku B kemudian kita kuadratkan, kita kurung. Oke. Nah, kemudian hasil ini dibagi NA plus NB, ini NB minus 2 ya, minus 2. Jadi ini kita kurung, hasilnya adalah 52,84. Nah, cuma yang kita butuhkan dalam formula estimasi ini adalah S-nya, bukan S kuadrat. Jadi S kita cari dengan mengakarkan SQRT, ini adalah akar dari S kuadrat. Kita dapatkan nilai S sebesar 7,2. Oke, nah berarti selang estimasinya adalah kita masukkan X bar A min X bar B. Ini selang estimasinya 82 dikurangi 76. Itu adalah 6 plus minus errornya. Errornya kita masukkan T dikali, kemudian S-nya sudah ada, kemudian dikali akar dari 1 dibagi NA plus ya, ini tak kurung 1 per NA plus 1 dibagi NB. NB nya adalah 50.
Baik, ini hasil estimasinya 6 plus minus 2,7 atau 6 plus minus margin of error 2,7, atau boleh kita sebut batas bawahnya sama dengan 6 dikurangi 2,7. Ini adalah batas bawah. Kemudian batas atasnya adalah sama dengan 6 plus 2,7. Jadi hasil estimasi bisa kita bahasakan dengan 6 plus minus 2,7 margin of error, atau perbedaan nilai pria dan wanita ada di antara 3,2 sampai 8,75. Baik, ini jawaban untuk nomor 2A. Kemudian yang nomor 2B, tentukan tingkat error pengamatan. Error pengamatan atau margin of error, nah ini kita sudah hitung, yaitu 2,75. Demikian video tentang contoh kasus estimasi rataan satu populasi dan estimasi perbedaan rataan dari dua populasi berbeda. Untuk parameter populasi tidak diketahui. Selanjutnya bisa dilihat video yang ketiga, yaitu contoh estimasi tentang proporsi populasi, masih dalam konteks yaitu tidak ada informasi awal tentang populasi. Sampai jumpa di video yang ketiga.